Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita bisa lihat kondisi cryptocurrency market ya kinda bad ya, bearish ya, tembus sampai 41.000. Nah mungkin banyak dari kita berpikir gimana nih bang, ada nggak cara kita bisa tetap consistently profit atau minimal making money dalam dunia cryptocurrency tanpa dengan resiko trading. Nah, salah satunya adalah dengan staking. Tapi seringkali staking di dalam exchange kita yang biasa kita pakai itu nggak terlalu besar, yieldnya nggak terlalu besar. Nah, jadi pada hari ini kita akan ada satu platform untuk yield yang lebih besar tentunya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke video ini, disclaimer dulu, ini adalah paid review dan seperti biasa paid review gue akan selalu ngomong positif dan negatifnya ya. Dan jangan lupa juga not a financial advice dan selalu manage your own risk. Oke, kita bisa lihat cryptocurrency market semakin merah ya. Tadi DCWT masih di 42 ribuan, sekarang sudah sampai 41.755. Bahkan tadi terendahnya sampai 41.000 pas ya, 41.000. Ya, that's kinda bad ya. Dan bukan cuma BTC saja otomatis ya, semua ikutan turun. Dan bahkan market cap crypto totalnya itu sekarang sudah di bawah 2 triliun ya. Jadi ya overall red. Nah, pertanyaannya gimana nih biar kita tetap bisa menghasilkan saat market sedang berdarah-darah seperti ini? Ya, lu bisa aja scalping, day trading. Tetapi resikonya besar. Kalian tahu scalping, apalagi lu main futures ya, scalpingnya main futures itu besar resikonya. Nah, ada cara lain nggak sih buat kita bisa profit di markets selain dari scalping atau day trading? Nah, ini dia jawabannya, yaitu adalah kita mencari yield di platform-platform yang khusus memang ya untuk mencari yield yang besar gitu ya. Nah, ini salah satunya Matrix Sport. Jadi Matrix Sport ini secara simpelnya adalah saingan dari Celsius, BlockFi, dan lain-lain lagi. Di mana mereka sebenarnya ya exchange juga, mereka bisa juga trade di dalamnya, tetapi fokusnya itu lebih ke yield yang lebih besar dibandingkan dengan exchange besar lain seperti Binance, Huobi, dan lain-lain ya. Nah, tapi yang unik dari Matrix Sport ini adalah dia itu didirikan oleh Jihan Wu. Nah, buat kalian yang crypto OGs nih ya, atau orang yang sudah lama di dalam dunia cryptocurrency, pasti pernah mendengar seseorang yang bernama Jihan Wu. Karena dia adalah co-founder dari Bitmain yang sudah berdiri dari sejak 2013. Dan buat kalian yang nggak tahu, Bitmain ini adalah perusahaan terbesar di dunia untuk computer chip Bitcoin mining, ya spesifik untuk Bitcoin mining. Jadi ya, balik lagi, kalau lo sudah cukup lama di dalam dunia cryptocurrency, lo pasti pernah dengar Bitmain, ya. Nah, yang unik adalah Jihan Wu ini baru 100% meninggalkan Bitmain. Nah, dia pindah ke mana? Dia 100% fokus di Matrix Sport. Nah, jadi ceritanya gini nih sejarahnya ya. Di 2019, Jihan Wu ini step down dari posisi CEO di Bitmain dan mulai membangun Matrix Sport di 2019. Jadi dia pribadi yang membangun Matrix Sport ya. Nah, di 2021 dia sudah full meninggalkan Bitmain. Jadi kemungkinan besar dia akan fokus 100% di Matrix Sport. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Ya karena itu, Jihan Wu adalah satu sosok yang cukup besar di dalam dunia cryptocurrency ya, dan ya bahkan saking besarnya influence dia adalah salah satu leading supporternya dari Bitcoin Cash hard fork di 2017. Nah, jadi ya luar biasa, dan bahkan dia juga pernah masuk ke Forbes 2020 World's Billionaires List ya, dan menjadi salah satu dari 5 youngest billionaires in Asia. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke Matrix Sport dan akan menjelaskan platform ini dengan lebih detail. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, kita sudah bisa pakai tentunya Matrix Sport ya. Ini bukan beta atau alpha, ini udah literally lu bisa pakai sekarang. Dan lu bisa dapatkan di Google Play atau di App Store ya. Nah, produknya ada apa saja? Kita bisa lihat ada Earn, Loan, Invest, dan lain-lain. Bahkan di sini juga lu bisa untuk ETH 2.0 ya. Nah, kita akan pelan-pelan bahas satu persatu. Jadi yang pertama, kita bisa lihat bahwa dia tentunya ada earn ya, atau earning interest. Nah, untuk lebih fokusnya kita masuk ke bagian sini. Ini spesifik untuk earn. Nah, jadi kita bisa lihat ini kita bisa bahkan APY-nya sekitar 30%-an. Ya, otomatis cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan exchange yang fokusnya untuk trading gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang, mereka fokusnya untuk bersaing dengan Celsius, BlockFi, dan yield earning platform lainnya tentunya ya. Kalau kita lihat di sini, ada dua, ada savings dan DeFi. Nah, untuk savings kita bisa lihat salah satunya di sini, earn. USDT atau USDC itu bisa mencapai 30%
dia tentunya lebih besar dibandingkan dengan yang lain-lain lah ya. Lalu altcoins juga bisa sampai 7%, BTC dan ETH itu bisa sampai 3% dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk detailnya lu bisa nanti klik di dalam sini apa saja spesifik produknya ya. Lalu ada juga flexi savings. Nah, di sini fixed income ini tentunya ekuivalennya kalau di Binance itu seperti lock staking. Nah, jadi semakin lama lu ambil tenornya, ya biasanya akan semakin besar juga bunganya, kecuali mungkin ada promo-promo tertentu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk fleksibelnya sendiri pun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan exchange lain. Karena kenapa ya? Sekali lagi, fokus mereka lebih di yield farming lah gitu kesannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fleksibel bisa sampai 6%, untuk stable coins ya, USDC, USDT, lalu juga untuk earn secara fleksinya juga untuk BTC dan ETH juga cukup tinggi ya, 2,5%, bahkan kalau kita lihat bedanya cukup tipis dengan yang lock staking. Dan juga kita bisa lihat untuk altcoins, ada juga 1,5%. Nah, jadi quite interesting ya. Lalu selain itu juga tentunya ada banyak lagi ya, ada banyak lagi. Ada juga DeFi ya. Nah, kalau yang DeFi kita bisa lihat di sini ya, yang decentralized finance. Nah, mungkin ada yang berpikir, bro, kenapa gue harus pakai yang symmetric spot? Kenapa gue nggak langsung aja hajar aja DeFi gitu, cari-cari sendiri? Nah, ini sangat bersinggungan sekali dengan DCOT gue tadi siang ya, dimana gue bahas 14 miliar US dollars itu hilang, ditarik oleh hackers karena DeFi. Gitu. Kenapa? Karena seringkali DeFi itu protokolnya nggak kuat ya, atau code-nya nggak terlalu kuat. Nah, tujuan dari Matrix Sport membuat DeFi ini adalah apa? Itu dia membuat ya basically ya filter gitu ya, filter di mana lu nggak perlu capek-capek nge-research sendiri gitu, lu nggak perlu cari tahu nih code-nya cukup kuat atau enggak. Nah, Matrix Sport yang mencarikan protokol-protokol DeFi yang menurut mereka bagus. Jadi seperti ini, ada seperti Smart Pool di sini, di mana fund kita akan directly di-use sebagai collateral untuk third party DeFi protokol, termasuk Curve, Swerve, dan macam-macam lagi. Jadi cara kerjanya di sini dia menjadi filter supaya kita nggak jadi statistik di 14 miliar yang tadi gue bahas pagi ya. Dan selanjutnya juga ada yang DeFi Intelligence. Nah, ini untuk lebih advance ya. Nah, ini juga basically sama. Semua ini cara kerjanya mereka ini menjadi filter bagi kita yang mungkin nggak terlalu ngerti atau awam dalam DeFi. Ya, karena seperti yang kita lihat pada faktanya cukup besar ya, 14 miliar US dollar yang hilang dalam 2021 untuk urusan DeFi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, lo bisa pilih sendiri di sini antara dua ini, dan tentunya lo bisa cari mana yang lebih sesuai terhadap risk tolerance lo masing-masing. Ya, tentunya kalau mau lebih santai, nggak perlu capek-capek research ya, bisa aja saving seperti ini ya, fixed income atau juga di flexible saving. Oke, dan selanjutnya kita bisa juga Matrix Sport juga memberikan kita tools tambahan untuk bisa mendapatkan higher return. Ada macam-macam, ada dual currency, ada smart trend ya, lalu juga ada best buy fund. Nah, ini cukup menarik nih. Best buy fund ini mereka itu memberikan satu fund ya, seperti S&P 500 bentuknya mungkin ya, di mana mereka itu sudah dikelola oleh professional research team mereka. Jadi buat lo yang mungkin bingung gitu ya, aduh, mau invest di kripto apa ya spesifiknya. Nah, lu bisa mungkin pertimbangkan untuk ikut juga fundsnya mereka gitu ya. Dan selanjutnya juga ada range sniper. Ini basically kayak option cuman dibikin lebih mudah gitu, dimana kita tahu option kadang-kadang cara menghitungnya rada repot ya. Dan banyak lagi. Jadi seperti yang gue bilang juga di sini cukup unik adalah di Matrix Sport ini bukan hanya memberikan yield farming saja gitu ya dalam tanda kutip, tapi dia juga memberikan tools untuk bikin lebih efisien lagi dan lebih besar lagi secara yieldnya ya. Dan selain dari itu juga seperti yang gue bilang, di Matrix Sport ini ada juga trading ya, di mana lo bisa trade spot dan juga leverage trading. Nah, yang unik di sini apa? Ini zero fees ya, jadi fee-nya nggak ada sama sekali. Dimana kalau kita dimana kalau kita lihat di exchange lain tentunya fees-nya ada yang besar gitu ya, apalagi kalau mungkin lo pernah coba di Coinbase dan lain-lain ya, yang non pro tentunya itu besar banget. Jadi buat lo yang tertarik untuk trading dengan zero fees juga bisa dilakukan di sini, spot tradingnya ya. Dan juga di sini ada leverage trading, di mana dia ini maksimum 5 kali leverage. Ya, jadi kalau lo nyari leverage gede banget sih bukan di sini menurut gua tempatnya ya. Tapi kalau untuk spot boleh dipertimbangkan karena 0%. Oke, jadi selain dari itu juga di Matrix Sport mereka ada loans ya, atau pinjaman. Dan yang unik di sini apa? Kita bisa mendapatkan pinjaman ini dengan interest free ya. Menarik. Ya,
Ya, tapi tentunya sebelum lu kalau mau minjam, lebih baik ya syarat dan ketentuan lu baca dulu ya. Dan di sini juga mereka ada welcome offer, itu maksimum 2000 USDC ya, dan 7 hari di tender LTV-nya 60% ya. Buat lo yang tertarik, boleh klik di sini, dan kalau lo belum punya akun Matrix Sport, bisa klik di bawah ada link referral gua tentunya ya. Nah, sekarang kita bandingkan apa saja yang membuat si Matrix Sport ini loans-nya menarik. Yang pertama adalah fleksibilitasnya, di mana di sini tentunya instant approval ya, tidak perlu ada credit score dan lain-lain, karena baik lagi it's not legacy finance ya. Lo juga lo bisa borrow kapan saja, dan juga bisa langsung lu pakai. Dan ya lu pakainya nggak harus dalam urusan kripto lagi. Misalkan lu perlu untuk ya bayar apa gitu atau beli sesuatu, lu bisa literally ya kayak lu minjem aja gitu, minjem duit di sini ya. Lalu selanjutnya competitive rates ya, dengan ya seperti yang gue bilang di ini ya, bahkan rate-nya bisa sampai 0% dengan syarat dan ketentuan gitu. Dan transparency, price index-nya jelas ya, nggak ada fee yang terselubung dan lain-lain. Dan selanjutnya apa? Bank grade security. Nah, jadi semua aset ini di safeguard dengan apa namanya disebutnya ini Cactus custody, dan tentunya yang bikin unik juga apa? Ini bank grade ya secara security-nya. Jadi buat kalian yang ingin untuk melakukan pinjaman bisa dilakukan di sini. Dan selanjutnya apa? Yang zero interest ini. Jadi zero interest loan ini tentunya ya otomatis lah, kalau interestnya makin kecil makin baik buat kita yang meminjam duit tentunya ya, dimana kita lihat ya bunga bank sekarang di dunia nyata semakin tinggi. Nah, di sini di dalam dunia kripto mereka bahkan menawarkan zero interest ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan ya. Dan yang unik juga ada zero liquidation risk. Buat kalian yang sudah pernah melakukan pinjaman di dalam dunia kripto tahu pasti ada liquidation risk. Kalau sampai ya lu inilah kena MC-nya untuk loans gitu ya, otomatis semua apa namanya collateral lu akan dihanguskan gitu ya, atau bukan dihanguskan, lebih tepatnya dicairkan gitu ya. Nah, di sini ada zero liquidation risk gitu. Dan selanjutnya ada meltdown protection, di mana tentunya ada risk mitigation dan no loan repayment required under price meltdown gitu. Jadi kalau seandainya kan nge-crash parah, itu ada proteksinya bagi mereka ya. Dan juga customize, di sini bisa di tailor fit sesuai dengan keperluan kita gitu. Jadi buat kalian yang tertarik untuk melakukan pinjaman ya, boleh untuk urusan kripto maupun non kripto bisa kita coba lakukan di sini gitu. Oke, dan kita bisa lihat Matrix Sport ini ternyata bukan hanya fokus dalam retailer saja. Mereka sekarang sudah ada 300 lebih institusi yang menggunakan platform mereka ya. Dari miners, hedge fund, lalu token funds, trading firms, asset managers, family offices, dan banyak lagi ya. Jadi buat lo yang mungkin punya badan hukum atau satu perusahaan yang sudah memiliki badan hukum, bisa lo pertimbangkan juga kalau lo mau pakai Matrix Sport untuk yield farming atau ya earning your crypto assets ya. Dan selanjutnya juga ada OTC services ya. Dan juga selain dari itu ada juga yang penting apa? Institutional custody. Di mana seperti yang gue tadi sudah sedikit bahas di depan, ada Cactus Custody milik Matrix Sport. Di mana ini adalah satu kustodian lah, kustodian cryptocurrency, di mana ini dia base-nya di Hong Kong, dan juga di sini dia sudah memiliki apa namanya capital reserve requirement dan acts within regulatory and AML guidelines. Jadi ini basically bank grade security gitu bagi kalian yang mungkin ingin untuk dikustodiankan ya. Mungkin ada beberapa yang ngerasa kayak aduh gue takut kalau gue taruh sendiri si apa namanya private key gue dan lain-lain, takutnya hilang ya, karena ada juga yang sering terjadi, dan bisa dibilang jutaan Bitcoin hilang karena orang tidak bisa menjaga private key mereka. Nah, buat lo mungkin yang merasa diri lo sedikit gak terlalu bisa menjaga security dengan sendiri, ya mungkin lo bisa pertimbangkan juga untuk custody di sini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan ya seperti gue bilang lagi, ada lending juga ya, dan lending bisa sampai 0%. Jadi buat lo yang tertarik bisa coba klik link gua di bawah. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, salah satu cara terbaik untuk kita mungkin yang secara resikonya juga nggak terlalu besar untuk tetap make money dalam market yang sedang berdarah-darah seperti ini ya, adalah dengan cara kita passive income dari ya crypto aset kita. Nah, tapi seringkali kalau kita di exchange ya seperti yang kita biasa pakai, itu secara yield nggak terlalu besar. Nah, buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield yang lebih besar, nah bisa lo pakai platform seperti salah satunya di Matrix Sport. Dan salah satu lagi juga yang membedakan Matrix Sport dengan yang lain adalah
Untuk withdraw itu hanya $2 saja lo bisa withdraw. Gitu. Jadi minimum withdrawalnya sangat kecil. Cocok buat kita yang di Indonesia yang ya seringkali kalau kita ngikutin platform luar jadi besar semuanya gitu ya. $10 aja buat kita lumayan besar. Nah, di sini hanya $2 saja lo sudah bisa withdraw ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang tertarik untuk masukkan kripto lu atau aset-aset kripto lu ke sini, jangan lupa untuk menggunakan link referral gua di bawah ya. Dan ingat sekali lagi, ini semua bukan financial advice, jadi jangan lupa untuk selalu manage your risk ya. Oke, jadi ini dia app-nya ya. Kalian bisa download antara di Play Store atau di App Store tentunya ya. Nah, setelah kalian download, nanti bentuknya akan kurang lebih seperti ini ya. Kita open. Nah, seperti ini. Nah, di mana di sini adalah versi lebih simpelnya. Buat kalian mungkin yang masih belum terlalu terbiasa atau pengen yang cara lebih simpelnya aja, boleh dipertahankan di bentuk seperti ini, di mana kita bisa lihat ada macam-macam ya. Tuh ada yang flexible saving 30 hari 8 hari dengan APY 30% dan banyak lagi. Tetapi kalau gue pribadi lebih baik dipindahkan ke yang pro karena itu lebih full lah, kesan lebih gampang juga untuk kita yang lebih udah biasa terhadap platform-platform seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan profesionalnya di mana kita bisa lihat cukup mirip seperti Bybit, lalu seperti Binance dan exchange lainnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini salah satunya ada flexible saving atau flexi saving sih namanya ya. Nah, kita bisa lihat bunganya di sini untuk Bitcoin 1,16%, ada USDT ini sampai 20,65% dan lain-lain ya. Jadi cukup besar. Nah, lalu selanjutnya kita bisa juga lihat ada fixed income. Di fixed income ini kita bisa lihat bahkan ada yang sampai 30% secara bunga. Tetapi ini APY ya, dan tenornya 8 hari. Nah, seperti yang ditulis di sini, fixed income ini seperti lock staking, di mana ada tenor 14 hari, 8 hari, 30 hari, tinggal kita pilih mana yang cocok untuk kita ya. Dan tentunya kita bisa lihat bunganya lebih besar dibandingkan yang dengan flexible savings ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti itu, dan kalian bisa coba lihat juga ada berbagai macam ya. Ada dual CCY, ada fund, DeFi, loans, dan macam-macam yang seperti kita sudah bahas. Jadi buat kalian tertarik, bisa download app-nya dan jangan lupa untuk pakai link referral kita di bawah. Oke, jadi kesimpulannya guys, ini adalah satu platform yang menurut gue cukup menarik. Karena kenapa? Yang ngebuat adalah Jihan Wu. Jihan Wu ini adalah orang yang cukup terkenal dan berpengaruh dalam dunia cryptocurrency. Karena dia adalah salah satu orang yang, atau lebih tepatnya co-founder dari Bitmain ya. Yaitu adalah the largest computer chip manufacturer untuk Bitcoin mining gitu ya basically. Jadi salah satu cryptocurrency original gang ya. Jadi luar biasa sekali, dan sekarang uniknya adalah di 2021 ini dia sudah fokus 100% di si Matrix Port gitu. Jadi otomatis ya ini mungkin kedepannya bisa menyaingi Celsius, BlockFi, dan platform-platform lending dan yield farming yang lainnya ya tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya, dan jangan lupa untuk pakai referral code kita di bawah kalau lu berencana untuk masuk ke Matrix Port ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matrix Port. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT, ayo ikutan di sini, di mana sudah ada playlistnya, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, ya. Dan buat lu yang mungkin masih bingung cara baca candles, charts, dan hal-hal lain, klik di sini, ada tutorials with Toshi, ya. Dan buat lu yang ada rencana untuk buat akun di Matrix Port, di bawah gue ingetin sekali lagi ada referral kita, ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita, di mana di situ kita lebih bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrencies in general. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.